Ya, 101,8 Smart FM Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight. Dan kita sudah berada di segmen terakhir, Bung Wira, pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita tutup dari kesimpulan, ini kita bisa diinformasikan dulu Pak Indra mengenai jumlah pemain yang akan berlaga nanti. Ini sudah berapa banyak dan bagaimana sejauh ini persiapannya untuk menyambut Liga 2 nanti? Ya. Sekarang pemain Sriwijaya FC ini sudah 29 pemain ya. 29 pemain ya. Pemain. Jadi 24 orang sudah menandatangani kontrak. Tinggal 5 orang lagi yang belum. Nanti mereka akan bicara dengan saya secara langsung tentang kontrak. Persiapan kita sejauh ini, Coach Budi sudah melakukan semacam penjadwalan latihan ya. Nah, kalau saya nyebutnya metode-metode latihan yang digunakan oleh Coach Budi ini dilaporkan juga ke saya sebenarnya. Setiap minggu ada laporannya apa-apa yang dilakukan oleh tim. Saya lihat memang progresnya cukup bagus. Sekarang ini memang untuk meningkatkan daya tahan pemain dulu. Terus memang menyatukan tim ini tidak mudah, dan itu dilakukan oleh Coach Budi, menyatukan cara bermain pemain-pemain. Secara Coach Budi bilang memang secara individu pemain kita cukup bagus ya. Bagus, okay. Cukup bagus. Tapi untuk menyatukan menjadi sebuah tim itu tidak mudah. Dan itu kan dilakukan. Dan ke depan memang kita akan melakukan semacam TC ke Jawa. Sebenarnya ada dua opsi sih yang manajemen coba tawarkan ke Coach Budi. Pertama, TC keluar, atau kita mengadakan turnamen di Palembang, di tempat kita, mengundang tim Liga 1, Liga 2 untuk melakukan turnamen. Maka kita hitung itu lebih menguntungkan. Kalau kita misal TC keluar lebih menguntungkan buat tim, kita akan TC keluar. Tapi kalau memang cukup di sini di Palembang dengan mengadakan turnamen itu juga akan lebih baik juga ya, kita akan pilih itu. Maka akan kita lakukan diskusi dengan coach. Tapi saya pikir kalau pilihan saya sih, kalau memang lebih baik mereka tur keluar lah untuk menambah pengalaman yang penting lah buat pemain ya. Oke. Mungkin itu persiapan yang dilakukan oleh tim, saya pikir sudah cukup lah sejauh ini ya. Oke. Untuk sejauh ini perekrutan dari 29 pemain itu, atau apakah memang sepenuhnya pure dari Coach Budi atau juga ada campur tangan dari pihak manajemen? Coach Budi ada merekomendasikan cukup banyak pemain. Manajemen juga menawarkan pemain yang menurut manajemen, karena kita berkompetisi di Liga Wilayah Barat kemarin, kita banyak mengamati pemain dan kita catat pemain-pemain yang menurut kita bagus untuk memperkuat Sriwijaya FC. Kita coba tawarkan Coach Budi, dan Coach Budi melihat sejauh ini cocok lah untuk skema yang dia inginkan. Jadi memang combine lah antara pilihan Coach Budi dan manajemen gitu. Oke, baik. Pak Indra, kita sepertinya sudah berada di segmen akhir perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin harapannya nih untuk Sriwijaya FC kedepannya mengarungi Liga 2, dan gimana cara kita meyakinkan masyarakat agar tetap untuk antusiasme yang mendukung Sriwijaya FC seperti itu, Pak Indra? Ya, kalau memang keinginan kami manajemen ini, supporter itu memang datang berduyun-duyun ya ke stadion, karena memang pemain ke-12 ini begitu penting buat tim. Artinya memang, tapi ya balik lagi pembicaraan kita di awal tadi, tren positif yang harus ditunjukkan oleh tim juga agar minat penonton juga bisa istilahnya antusiasme penonton itu bisa dibangkitkan kembali. Ya memang kalau bicara optimis, kita harus optimis ya. Tim yang baru kita bentuk ini, saya mengingatkan, coba flashback kembali ke tahun 2007. 2007 itu kita merombak tim besar-besaran juga dengan mendatangkan pemain-pemain yang sebenarnya sudah secara prestasi sudah agak menurun, seperti Charles Sulianto yang dibuang oleh Persib Bandung pada saat itu. Terus kita memanggil Rahmat Darmawan, pelatih baru, kita rubah jersey kita dengan jersey yang baru. Kita merombak total tim kita. Harapan saya secara pribadi bahwa kita bisa belajar dari tahun 2007 itu, kita bisa double winner dengan perombakan yang cukup besar, dengan antusiasme yang cukup besar. Seperti saat ini kita harapkan ya kita bisa lolos lah Liga 1. Memang jauh-jauh hari saya katakan memang Sriwijaya FC ini rumahnya memang di Liga 1 sih sebenarnya. Bukan di Liga 2. Karena semua orang
beberapa teman bilang bahwa sepi kalau Liga 1 nggak ada Sriwijaya FC. Salah masuk rumah berarti ya. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah. Mohon dukungan seluruh penggemar Sriwijaya FC di seluruh Sumatera Selatan ini untuk bisa mendoakan. Boleh silakan kritik kita, manajemen dan tim yang positif. Kita akan coba apa yang dimasukkan, kita akan coba memperbaiki terus sampai memang kita bisa lolos ke Liga 1. Oke, baik. Bung Wira mungkin ada closing statement mungkin. Ya, pesannya sih semoga Sriwijaya FC makin profesional, dikelola secara profesional, terus hindari bad news. Bad news ini kalau soal klub sepak bolanya ada 2, kalah ya kan, itu bad news ya kan, hindari itu. Yang kedua, biasa sering banyak dramanya itu banyak gitu ya, drama di luar pertandingan kan gitu kan. Ya drama-dramanya agak dikurangi lah. Yang kalau batas kalah ya kita masih wajar karena ada menang ada kalah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Wira dan Pak Endra sudah hadir di Smart FM pada sore hari ini. Dan Smart Listener, tentunya kita berharap Sriwijaya FC ya, khususnya Smart Listener yang penggemar Sriwijaya FC nih. Harapan kita ya, harapan utama lah yang harus mentok lah ya, kalau bahasanya itu harus lolos ke Liga 1. Amin. Di musim depan seperti itu ya. Baik, dan akhir kata saya Fernando Oktareza mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda.